Halo kawan rebahan, apa kabarnya nih? Jangan lupa makan ya, biar nanti nggak sakit loh. Sebelumnya, Mimin mau terima kasih dulu nih sama kalian yang nggak bosan-bosannya beri kritik dan saran. Semoga jadi amal jariah buat kalian ya. Dan yang terpenting, rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini, Mimin mau menceritakan film yang berjudul I Am Legend bergenre horor Amerika yang disutradarai oleh Francis Lawrence dan dirilis pada tahun 2007, menceritakan tentang salah satu manusia yang selamat dari virus dan hidup sebatang kara di kota mati. Seperti apa kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa dong kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya. Langsung kita gas ke videonya ya. Cerita berlatar di negara Paman Sam, tepatnya kota New York, yang dimana kita diperkenalkan dengan ahli farmasi dari kesatuan Hansip bernama Dr. Robert. Tapi biar gampang, kita panggil aja dia Julak Obed ya kawan, yang sedang bersama istrinya yang bernama Acil Romlah dan anaknya Siva, yang dimana mereka ingin pergi dari kota ini karena akan dilakukan karantina kepada seluruh penduduk kota. Di sini, Acil Romlah pun menanyakannya kepada Julak Obed, apa maksud dari perkataannya tadi. Lalu Julak Obed pun langsung menjelaskannya, bahwa pemerintah telah mengabarkan adanya virus yang bisa menyebar lewat udara. Bahkan virus tersebut juga membahayakan negara lain, karena itulah karantina ini dilakukan, agar tak menginfeksi manusia lainnya. Lalu Julak Obed mengatakan, kalau ia tak ingin wabah ini terjadi dan berusaha untuk mencari penawarnya. Namun Acil Romlah pun marah dan tak mengizinkannya. Singkat cerita, tibalah Julak Obed dan keluarganya di tempat para warga kota ini dikumpulkan sebelum masuk ke kota lain. Namun di sini, mereka terlebih dahulu harus menjalani scanner untuk membuktikan bahwa orang tersebut bersih dari terpaparnya virus, agar bisa dilarikan ke zona aman, tempat yang tidak terpapar oleh virus ini, yang dimana saat tiba giliran istri Julak Obed untuk dilakukan scanner, ia dinyatakan positif terpapar virus. Namun, Julak Obed yang memiliki pangkat di dalam kesatuan Hansip ini, meminta para anggotanya itu untuk mengeceknya ulang, dan akhirnya Acil Romlah pun berhasil selamat dari karantina tersebut. Kini, Acil Romlah harus meninggalkan Julak Obed yang sedang mengemban tugas negara untuk mencari penawar dari wabah virus ini. Dan juga kita diperlihatkan dengan dimulainya karantina kota. Namun baru saja ingin beranjak dari sini, tiba-tiba sesuatu yang tak mereka duga pun terjadi. Kini, kita berpindah setelah 3 tahun wabah virus ini terjadi, yang dimana kita diperlihatkan dengan suasana kota New York sudah tak seperti sedia kala, dan kita hanya diperlihatkan seperti kota mati yang sudah tak berpenghuni, dan hanya Julak Obedlah satu-satunya manusia yang hidup di tempat ini, yang dimana kesehariannya hanya ditemani oleh dogi kesayangannya bernama Sam. Di sini kita diperlihatkan Julak Obed sedang berburu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tapi sayang kawan, perburuan mereka kali ini tak berhasil karena ia tak tega untuk menembak hewan tersebut yang bisa membuat ekosistem di tempat ini rusak. Dan mau tak mau, Julak Obed dan Sam harus kembali ke rumah dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah, Abah Obed langsung menyirami cairan di sekitar rumahnya untuk menghilangkan jejak, agar tak ada yang tahu dan mengikuti keberadaannya. Lalu langsung bergegas, menutup semua pintu dan jendela rumahnya dengan besi baja yang ia buat sendiri. Dan saat malam tiba, Abah Obed, Mimin dan kalian pasti juga mendengar suara yang menakutkan ini, yang belum kita ketahui makhluk apa yang berada di luar sana.
Esokan paginya, Julak Obed melanjutkan penelitiannya yang berobjek pada tikus-tikus untuk mencari tahu keberhasilan dari vaksin buatannya ini. Namun dari sekian banyaknya tikus percobaan ini, hanya satu yang menunjukkan perubahan. Lalu, Julak Obed pun langsung berpikir, virus buatannya itu akan diuji ulang kepada manusia yang sudah terinfeksi. Kini, Julak Obed kembali melakukan aktivitas hariannya, yang dimana ia selalu berada di dermaga ini setiap jam 12 siang untuk melakukan siaran dan memberitahukan kepada siapapun yang masih selamat untuk datang ke dermaga ini. Singkat cerita, Julak Obed yang sedang menghibur dirinya ini tiba-tiba dikagetkan dengan pergerakan Dogi Sam yang melihat seekor rusa yang berkeliaran dan langsung diikuti oleh Julak Obed dan Dogi Sam. Tapi sayang kawan, rusa tersebut masuk ke dalam salah satu gedung sehingga membuat Sam terus mengejarnya. Yang dimana keadaan ini membuat Julak Obed bingung memikirkannya antara ingin meninggalkan Dogi Sam atau mencarinya. Di sini, Julak Obed mau tidak mau masuk ke dalam gedung ini dengan hati-hati untuk mencari keberadaan Dogi Sam. Dan akhirnya ia menemukan rusa tadi sudah mati bersimbah darah. Saat Julak Obed mencoba untuk menyusurinya, ia melihat segerombolan orang botak tak berbaju yang berada tepat di depannya. Tanpa pikir panjang, Julak Obed perlahan pergi dari tempat ini. Saat Julak Obed melihat Dogi Sam yang berada di bawah meja, langsung menghampirinya. Tapi, saat ingin membawanya pergi dari sini, tiba-tiba di sini, Julak Obed dan Dogi Sam berlari terbirit-birit menghindari kejaran para makhluk gundul itu. Di sini, Julak Obed membuat sebuah perangkap untuk menangkap salah satu manusia gundul yang berada di dalam gedung ini. Gotta pay attention, okay? Because you can still get infected. Tak butuh waktu lama kawan, manusia gundul itu tertangkap oleh jebakan yang dibikin Julak Obed tadi. Dan diikuti dengan kemunculan bos besar dari para makhluk gundul ini, yang marah karena salah satu dari mereka terkena oleh perangkap Julak Obed. Di sini, kita diperlihatkan Julak Obed yang mulai menguji vaksin buatannya itu kepada manusia yang sudah terinfeksi ini. Tapi sungguh sayang kawan, lagi-lagi usaha Julak Obed ini tak membuahkan hasil, sehingga kembali membuatnya stres berat, karena sampai saat ini ia belum bisa menemukan vaksin dari virus tersebut yang berkeinginan untuk memulihkan keadaan para zombie seperti sedia kala. Mimin mau cerita sedikit dulu ya kawan. Jadi, awal mulanya wabah virus yang disebut Kiplin ini, mulanya digunakan sebagai vaksin untuk menyembuhkan kanker. Namun suatu ketika, rekayasa yang mereka buat ini justru mematikan bagi mereka yang terinfeksi. Dan parahnya lagi, virus ini begitu cepat menyebar ke seluruh dunia, hingga membuat penderitanya menjadi mutan berkolaborasi yang disebut dengan mutan Darkseekers, yang dimana mutan ini tak bisa terkena matahari seperti vampir dan juga kanibal seperti zombie. Oke, kita lanjut ke laptop ya. Keesokan paginya, ketika Julak Obed melintasi jalan, dengan tingkat kesetresannya yang tinggi, tak sadar kalau boneka ini dia sendiri yang memindahkan untuk menjebak salah satu dari mutan Darkseekers tersebut. Ketika Julak Obed terus mendekati boneka tersebut, tanpa sadar ia sudah masuk ke jebakan yang dibuatnya sendiri. Lalu tiba-tiba ini Julak Obed yang sudah tersadar oleh Dogi Sam ini menyadari dirinya sudah tergantung, yang dimana saat ia berusaha untuk melepaskan diri, tanpa sengaja pisau yang digunakannya tadi tertusuk paha Julak Obed sendiri, sehingga langsung membuatnya lemah tak berdaya. Namun Julak Obed yang menyadari matahari sudah mulai terbenam, langsung bergegas mengajak Dogi Sam pergi dari tempat ini. Dan benar saja kawan,
Kemunculan Darkseekers itu juga langsung melepaskan Dogi yang sudah terinfeksi dan siap melahap Julak Obed dan Dogi Sam. Ketika matahari ini sudah tak terlihat, Dogi Darkseekers ini pun langsung menyerang mereka. Untung saja kawan, Julak Obed yang berhasil sampai di mobilnya langsung menembaki Dogi Darkseekers itu. Tapi sayang kawan, ia juga harus melihat Dogi Darkseekers yang sudah menggigit Dogi Sam. Namun ia masih bisa menyelamatkan Julak Obed yang juga nyaris dimangsa oleh Dogi Darkseekers tersebut. Lalu Julak Obed yang melihat Dogi Sam sudah tak berdaya pun langsung membawanya. Di sini, kita diperlihatkan Julak Obed yang berusaha menyelamatkan Dogi Sam yang sudah tergigit oleh Dogi Darkseekers tadi. Namun sungguh sayang kawan, Julak Obed mau tak mau harus menghabisi Dogi Sam ketika ia menunjukkan gejala infeksi virus dan mencoba menyerang Julak Obed. Dengan kesedihan hati, Julak Obed pun menguburkan satu-satunya sahabat yang paling setia menemaninya selama ini. Ketika malam tiba, Julak Obed mencoba memancing kemunculan para Darkseekers itu untuk membalaskan dendam tewasnya Sam. Kini terjadilah pertarungan yang sengit antara mereka. Hingga akhirnya, membuat Julak Obed harus menyerah dengan keadaan. Karena banyaknya para Darkseekers yang mulai berdatangan dan terus menyerang Julak Obed. Tapi untung saja kawan, kemunculan seseorang langsung menolong Julak Obed dan membawanya pergi dari tempat ini. Washington Square. I don't try this. Di sini, kita diperkenalkan dengan Anna dan anaknya yang bernama Ethan. Orang yang sudah berjasa menolong Julak Obed dari maut tadi malam. Lalu Anna yang sudah memasakkan sarapan untuk Julak Obed pun langsung mengajaknya makan bersama. Dan untuk mencairkan suasana, Anna langsung mengajak Julak Obed berbincang. Yang dimana ia mendengar siaran radio Abah Obed dan sepanjang hari berada di dermaga untuk menunggu kedatangannya. Lalu ia juga mengatakan memiliki tujuan ke pegunungan desa Vermont, tempat di mana koloni yang masih selamat berada. Karena menurut informasi yang Ana dapatkan, virus itu tak bisa bertahan di kondisi yang dingin. Namun Julak Obed yang tak percaya masih ada orang yang selamat pun marah dan mengatakan, kini Julak Obed yang menyesal atas perbuatannya tadi, pergi meninggalkan Ana untuk sejenak menenangkan dirinya. Di sini kita diperlihatkan, hari demi hari mereka pun tampak saling mengisi satu sama lain. Singkat cerita, saat Julak Obed mengamati penelitiannya, tiba-tiba Anna datang dan langsung terkenyut melihat kondisi mutan Darkseekers ini begitu tenang. Lalu Julak Obed pun mengatakan, kalau ia sedang dalam bius yang kuat, sehingga aman untuk keberadaan kita. Ketika hari sudah mulai gelap, Julak Obed mulai menutup semua pintu dan jendela rumahnya, yang dimana saat perbincangan panjang mereka yang terus membahas tentang orang-orang yang masih selamat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Saat Julak Obed melihatnya, ternyata para mutan Darkseekers itu sudah berbondong-bondong menuju ke rumahnya. Untung saja kawan, Julak Obed sudah mempersiapkan ranjau darat yang sempat menewaskan mutan-mutan Darkseekers tersebut. Saat Julak Obed mencari keberadaan Anna, ia melihat salah satu pintu baja itu ada yang rusak. Dan tiba-tiba, di sini terjadilah adu mekanik yang sangat sengit. Hingga sempat membuat Julak Obed kewalahan menghadapi mutan Darkseekers ini, yang kekuatannya luar biasa. Hanya dengan giginya saja Julak Obed dibuatnya terpontang-panting seperti janji-janji mantan.
hingga Julak Obed berhasil membuat satu dari mutan Darkseekers itu pergi. Namun sayang kawan, saat Julak Obed melihat keberadaan Anna, satu mutan Darkseekers itu berusaha membuat jalan masuk ke rumah ini, dan sempat membuat mutan itu mendengar suara dari keberadaan Anna dan anaknya. Lalu Julak Obed yang tak ingin melihat Anna dan anaknya itu diserang, ia pun langsung lebih dulu menyerang mutan tersebut. Tapi di sini, perjuangan mereka belum berakhir loh kawan, karena salah satu mutan yang berhasil lolos dari kejaran Julak Obed tadi, justru membawa lebih banyak pasukannya. Lalu Julak Obed yang melihat hal itu pun langsung membawa Anna dan anaknya menuju ke sebuah ruang bawah tanah. Namun sayang kawan, lagi-lagi keberadaan mereka diketahui oleh para mutan Darkseekers itu dan langsung mengobrak-abrik tempat Julak Obed itu berada. Di sini, Julak Obed yang menyadari kedatangan para mutan ini hanya untuk mengambil salah satu dari mereka yang sudah dijadikan sampel uji coba oleh Julak Obed pun memberikannya dan juga menunjukkan kepada mutan itu keberhasilannya dalam pembuatan vaksin virus Kiprin ini. Tapi tetap aja kan kawan, mutan ini pasti nggak ngerti maksud Julak Obed itu yang berniat baik untuk menyembuhkan mereka dari virus ini. Lalu para mutan Darkseekers itu pun pergi dari sini tanpa melukai Julak Obed sedikit pun. Ini, Julak Obed yang berhasil mewujudkan impiannya, menemukan vaksin itu pun pergi dari kota ini untuk membuat masal vaksin virus Kiprin tersebut. Dan cerita pun selesai. Terima kasih ya, kawan rebahan, sudah menonton sampai selesai. Kasih tahu Mimin dong film apa lagi nih yang mau diceritakan. Tulis komentarnya di bawah ya. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya ya.